Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suryanti, NPM 1869018, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang, akan membahas mengenai jurnal internasional yang berjudul Effect of Drying Method on Physical and Chemical Quality, Hardness, and Volatile Flavor Characteristics of Dried Chili. Pendahuluan. Cabai kering merupakan salah satu produk rempah dan paling banyak digunakan sebagai bumbu penyedap dan pewarna dalam masakan Asia. Kualitas kering cabai dinilai dengan sejumlah parameter berbeda seperti warna, panas, kandungan asam askorbat, dan senyawa rasa yang mudah menguap. Pengeringan adalah metode terbaik untuk menghilangkan air sebagai produk akhir dengan kualitas terbaik tanpa panas dibandingkan dengan metode pengeringan makanan lainnya. Metode pengeringan yang baik cocok untuk menjaga kualitas warna cabai kering, namun pembentukan rasa mungkin tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuannya yaitu untuk mengetahui efek dari metode pengeringan pada kualitas, panas, dan mudah menguap dari ciri rasa cabai kering tersebut. Bahan dan metode. Bahan baku yang digunakan yaitu cabai. Kemudian cara kerjanya yaitu cabai dicuci dan untuk menghapus sistemnya. Kemudian seluruh buah cabai itu direbus menggunakan air panas pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian didinginkan dengan air dingin dan dikeringkan di atas nampan berlubang sebelum dikeringkan. Cabai dipotong-potong menjadi sekitar 2 cm. Kemudian dikeringkan menggunakan 3 metode pengeringan. Yang pertama yaitu pengeringan udara panas, yang kedua pengeringan beku, dan yang ketiga yaitu pengeringan matahari. Segar ceva cabai tanpa pengeringan digunakan sebagai kontrol, sedangkan pengeringan matahari dilakukan dengan cara menebar cabai yang sudah direbus di jaring dalam satu lapis dan disinari langsung dengan sinar matahari dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian termometer itu diletakkan di atas nampan kosong di samping jaring cabai. Metode ini dikeringkan selama 8 jam per hari. Kemudian suhu 60 derajat Celcius digunakan untuk pengeringan udara panas. Cabai yang sudah direbus diletakkan di atas nampan berlubang yang memiliki luas sekitar 0,2 mm. Kemudian cabai kering beku. Cabai kering beku tadi dilakukan pada suhu minus 50 derajat Celcius dengan 5 pascal dalam freeze dryer. Kemudian semua sampel cabai kering diambil saat di lembab konten yang diperoleh sekitar 10-13%. Kemudian produk akhir disimpan di kamar dengan suhu dalam dedikator dan menjadi sasaran analisis dalam waktu seminggu sejak pengumpulan. Hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama, yaitu aktivitas air dan kadar air cabai segar dan kering menggunakan metode pengeringan yang berbeda. Pengaruh pengeringan terhadap kualitas fisik dan kimia. Kualitas fisik dan kimiawi semua cabai dikeringkan dengan metode pengeringan yang berbeda dibandingkan cabai segar. Kadar air rata-rata awal dan aktivitas air cabai segar 85,15% dan 0,99%. Kandungan air rata-rata dari semua cabai kering 11% dan aktivitas air bervariasi antara 0,51 dan 0,68. Kelembapan kandungan cabai kering berkisar antara 10-14% yang dapat memperlambat hilangnya warna. Kadar air lebih rendah dari 8% dapat mempercepat kerusakan pigmen. Kadar air pada 8% ideal. Kadar air di atas 11% memungkinkan jamur tumbuh dan kadar air di bawah 4% menyebabkan kehilangan warna yang berlebihan. Namun, pada umumnya cabai perlu dikeringkan sampai kadar air di bawah 13% untuk menjaga potensi produksi aflatoksin. Tabel 2 yaitu nilai pH dan keasaman cabai segar dan kering dengan pemakaian metode pengeringan yang berbeda. Nilai pH semua cabai kering bervariasi antara 3,21 dan 4,84, sedangkan keasaman total ditemukan dalam A berkisar dari 0,15 hingga 0,59%.
Sampel SD lebih rendah pada pH dan lebih tinggi pada nilai keasaman total daripada sampel FD dan HD. Cabai segar memiliki rasa pH tertinggi dan paling sedikit pada nilai keasaman total. Asam sitrat adalah asam organik utama yang ada dalam cabai. Namun demikian, variasi pH dan keasaman total adalah mungkin karena variasi yang disebabkan oleh kontaminasi dari mikroorganisme. Pada tabel ketiga, yaitu kualitas warna cabai segar dan kering dengan menggunakan berbeda metode pengeringan. Pengaruh metode pengeringan yang berbeda pada kualitas warna cabai ditunjukkan pada gambar yang ketiga. Tanda A yaitu kemerahan, B kekuningan, dan C itu ringan. Berbeda nyata antara sampel itu ditunjukkan bahwa C dari semua cabai kering berkisar dari 31,45 menjadi 37,41. Nilai A berkisar dari 10,83 hingga 29,56 dan nilai B berkisar dari 4,61 hingga 25,72. Bandingkan dengan cabai segar 38,34 dan A 34,31. Metode FD lebih mirip di cabai segar dan A dibandingkan dengan metode pengeringan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa metode FD signifikan meningkatkan kecerahan dan kemerahan pada cabai kering dibandingkan dengan metode pengeringan lainnya, sehingga ini dapat dijelaskan dengan suhu rendah dalam A produk karena transfer panas internal yang buruk di lapisan kering produk selama metode FD. Pada tabel yang keempat, yaitu kandungan asam askorbat cabai segar dan kering dengan pemakaian metode pengeringan yang berbeda. Kandungan asam askorbat pada semua cabai kering bervariasi antara 14,21 dan 51,55 mg per 100 gram, sedangkan kandungan asam askorbat pada cabai segar adalah 53,19 mg per 100 gram. Namun, sampel FD lebih tinggi dalam kandungan asam askorbat dibandingkan sampel HD dan SD. Asam askorbat pada cabai merah menurun selama pengeringan. 75% asam askorbat pada cabai merah hilang selama pengeringan dengan kandungan akhir asam askorbat dalam kisaran 12,0 hingga 44,4 mg per 100 gram. Selanjutnya yaitu tabel yang kelima adalah kandungan capsaicin menggunakan cabai segar dan kering yang berbeda metode pengeringannya. Pengaruh pengeringan pada kandungan capsaicin terlihat bahwa semua pengeringan metode tidak mempengaruhi kandungan capsaicin. Selanjutnya, kandungan capsaicin dan panasnya cabai kering dari semua metode pengeringan lebih tinggi dibandingkan pada sampel cabai segar. Yang lebih rendah kandungan capsaicin pada cabai segar mungkin karena adanya enzim peroksidase dengan aktivitas tertalik, sedangkan sampel cabai kering diolah dengan benzin sebelumnya untuk pengeringan yang menonaktifkan enzim tersebut. Selanjutnya yaitu pada gambar yang ke-6 adalah diplot PCA kualitas fisik dan kimia yang segar dari cabai kering menggunakan metode pengeringan yang berbeda. PCA biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan tersebut di antara semua kualitas dan pengelompokan sampel yang ditunjukkan berdiri dari dua komponen utama PK yang menunjukkan 91,48% dari variabilitas data. Konten capsaicin dan panasnya disebutkan memiliki korelasi yang sangat positif ke sampel HD. Di sisi lain, kualitas warna dan kandungan asam askorbat dinyatakan memiliki A korelasi positif dengan sampel FD, tetapi negatif korelasi dengan sampel SD. Dari PCA itu, bisa terlihat bahwa sampel HD menunjukkan kualitas paling tinggi dalam hal kandungan capsaicin dan panasnya. Sebaliknya, sampel FD menunjukkan kualitas tertinggi dalam hal warna dan kandungan asam askorbat, sedangkan sampel SD menunjukkan paling sedikit di semua kualitas. Sehingga ini menunjukkan karena sampel SD sangat terpapar udara dan juga membutuhkan waktu lama untuk pengeringan.
Kesimpulan, sampel FD lebih berwarna merah cerah dan mengandung askorbat 1,8 dan 3,63 kali lebih tinggi kandungan asam dari sampel HD dan SD. Metode HD dan FD tidak mempengaruhi capsaicin konsentrasi di semua cabai kering. Kelompok senyawa rasa yang mudah menguap, asam, keton, feroles, furan, dan aldehydes didominasi di atribut rasa mudah menguap cabai kering, terdeteksi oleh para peneliti. Selain itu, rasa volatil yang unik, atribut dalam sampel FD, HD, dan SD berwarna hijau, manis, dan seperti alkohol. Sampel FD dan HD memiliki keasaman dengan cabai segar dan memiliki seperti berwarna hijau baunya sebanding dengan sampel cabai segar.